Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya? baik Pak. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Mudah-mudahan nggak ada yang sakit ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa mengikuti perkuliahan dengan sebagaimana mestinya. Ya, saya sudah share tata tertib perkuliahan pada mata kuliah konsep sistem informasi. Yang pertama, sebagaimana saya sudah sampaikan di forum chat, ubah identitas Anda dengan format NIM underscore nama Anda. Ya, ini saya lihat sudah ada yang menyesuaikan identitasnya. Yang kedua, open kamera ya, diupayakan bisa open kamera. Yang ketiga, Anda dengarkan materinya, apa yang disampaikan, kemudian yang keempat dicatat ya, dicatat. Mudah-mudahan materi yang sudah kita tulis, kita catat, itu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan kita. Suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Baik, saya share materinya. Materi konsep sistem informasi. Ya, nah ini kita memahami dulu apa itu sistem informasi ya dalam teknologi informasi. Ini merupakan satu mata kuliah wajib ya pada prodi sistem informasi yang harus kita pahami, ketahui sehingga kita bisa melakukan eh, penyusunan sistem informasi ya. Sudah terlihat materinya ya. Sudah Pak. Saya kalau saya cek di Siakat ini ada kurang lebih 89 orang ya. 89 orang yang bergabung sudah ada 71. Berarti sekitar 18. Ya, hari ini di hari Rabu ini ya pertemuan pertama kita bahas berkaitan dengan apa itu sistem informasi. Ya, jadi kalau kita prodi sistem informasi, maka kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi itu ya dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama sistem informasi manual dan yang kedua basisnya adalah komputer atau komputerisasi. Sistem informasi berbasis komputer atau CBS, Computer Based Information System. Ya. Nah, CBIS ini yang akan nanti kita bahas lebih jauh bagaimana sistem informasi ini berbasis komputer ini bisa memudahkan ya dalam kita bekerja. CBIS ini juga kita bisa sebut sebagai sistem informasi atau sistem yang dapat menghasilkan informasi ya.
Nah, kalau kita bicara informasi, berarti langkah sebelum dari kita menyusun informasi, maka kita harus mengetahui yang namanya data. Ya, jadi informasi itu adalah data yang kita olah sehingga menjadilah sebuah informasi. Nah, jenis sistem informasi CBS ini menggunakan komputer. Jadi kalau kita ada sistem, belum tentu komputerisasi, ya. Jadi pemahamannya, mindsetnya, sistem itu tidak harus komputerisasi atau sistem yang menggunakan komputer. Jadi CBS ini basisnya adalah jenis sistem informasi yang kita menggunakannya alat tentu yaitu komputer atau laptop, ya, CBS. Kemudian menurut beberapa ahli, ya, di sini ada Alter 1992, Bodnar dan Hopwood 1993, Gelinas Oram dan Wikin 1990. Sistem informasi itu kalau menurut Albert adalah kombinasi antara prosedur kerja, kemudian informasi, kemudian ada juga orang, people, dan teknologi informasi. Jadi berkumpulnya ada prosedur, informasi, people, orang, dan teknologi. Nah, kemudian dia diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem informasi ini untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi kumpulan dari banyak eh, bidang, ya, mulai dari prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi, kemudian diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Hampir semua ahli menyatakan sistem informasi itu untuk dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, beda lagi dengan Bodnar dan Hopwood. Sistem informasi ini kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi gabungan antara perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi. Ya, tadi saya sudah sebutkan informasi itu adalah dihasilkan dari data yang eh, ujian, apakah di KKP ataupun nanti di tugas akhir. Kalau ditanya informasi itu apa sih definisinya? Ya. Nah, jadi informasi itu adalah data yang kita olah. Nah, kalau sistem informasi berarti kumpulan kombinasi dari prosedur, orang, dan teknologi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan. Nah, kalau yang namanya organisasi, tujuannya sebenarnya apa? Kalau misalnya kita mau punya bisnis, apa tujuannya? Ada yang bisa kasih jawaban? Tujuan didirikannya perusahaan atau bisnis? Ada yang bisa jawab? Afifah, Devi, Fandu, Fatan, Rizky, ini masih banyak yang belum menggunakan NIM. Silakan dirubah identitasnya sesuai dengan yang lain. Ya, saya nggak akan panggil satu-satu. Nanti saya akan presensi dari kehadiran Anda di forum Zoom ini. Maka Anda harus ikuti aturan. Ya, cantumkan nomor induk mahasiswa Anda, kemudian diikuti dengan nama Anda. Ya, dirubah identitas Anda. Ada yang belum dapat NIM? Sudah dapat semua ya?
Oke. Oke. Baik ya, kita lanjutkan. Menurut Gelinas, orang adalah suatu ciri atas sekumpulan komponen. Nih, bedanya kalau yang Gelinas ini sekumpulan komponen. Kalau alter kombinasi antara komponen-komponen prosedur, informasi, people, dan teknologi. Ya, kumpulan komponen berbasis komputer dan manual. Jadi ada yang berbasisnya komputer, ada yang basisnya manual. Yang dibuat untuk menghimpun dan menyimpan serta mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Jadi informasi itu tidak lepas. Jadi kalau kita mau menghasilkan informasi, maka kita harus punya data. Misal informasi di seputaran Jakarta Timur itu sering terjadi kemacetan. Ada informasi berkaitan dengan kemacetan. Kok bisa? Informasi itu bisa disusun, dibuat berdasarkan data-data yang terjadi selama ini, gitu ya. Misalnya di perempatan Raden Inten itu sering terjadi kemacetan atau di bawah flyover, gitu ya. Maka itu bisa kita simpulkan dan menghasilkan informasi setiap pagi akan macet, terjadi kemacetan. Nah, menurut Hall 2021, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur yang mana data dikelompokkan. Data lagi ya, diproses menjadi informasi. Kemudian data dikelompokkan, dikumpulkan, diproses jadi informasi. Dan yang berikutnya adalah didistribusikan pada pemakai. Ketika kita sudah memutuskan untuk kuliah, berarti yang harus kita kuasai nanti adalah bagaimana sistem informasi ini bisa bermanfaat buat kita, ya, bukan hanya buat kita, tapi juga buat siapa? Buat lingkungan, orang lain, ya, lingkungan, buat masyarakat, Masyarakat. ya. Jadi tidak berhenti pada kita saja, tapi harus kita sampaikan kepada yang lainnya. Oke ya. Menurut Turban, McLean, dan Weatherby, ya, sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan untuk tujuan spesifik. Ya. Wilkinson, kerangka kerja yang mengkoordinasikan antara manusia, komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran guna mencapai sasaran tersebut. Ya. Jadi intinya dari para pakar itu merupakan sekumpulan dari beberapa komponen yang saling terhubung, ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi, ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya, apakah tujuan organisasi nirlaba ataukah organisasi laba, gitu ya, perusahaan, ya. Kalau kita mau jadi pengusaha, berarti target tujuan kita mendirikan perusahaan itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa kira-kira? laba keuntungan. Kalau kita mau berusaha, punya usaha, mau jadi pengusaha, misalnya menjadi pengusaha ikan lele,
mau jadi pengusaha eh, jualan eh, roti, kue, atau yang berkaitan dengan IT atau sistem informasi, jualan apa kita? Jualan PC, jualan komputer, jualan laptop, jualan peripheral, Keyboard. komponen perangkat keras maupun perangkat lunak, ya, apakah memori, hard disk, kemudian printer dan lain sebagainya. Ya. Nah, tujuan dari kita mendirikan perusahaan itu untuk mendapatkan laba atau untuk mendapatkan pendapatan dikurangi dengan biaya. Maka kita punya atau yang biasa kita sebut dengan ya. Saya ulang lagi, Fandu dan lain-lain ya dengan menggunakan NIM. Ya, saya ulang lagi, saya ingatkan lagi yang belum merubah identitasnya dengan NIM, nah, silakan segera dirubah. Jadi kalau nanti Anda nggak terpresensi dengan saya, nah itu karena Anda tidak mengikuti aturan. Jadi kita hidup harus teratur. Ya, NIM Pak, sama saya patah-patah, Pak. nah 0046 siapa itu? 0046 pakai nama ya, diberikan namanya. Pakai NIM. Ya. Silakan Anda gunakan identitas NIM dan alamat. Jadi saya nggak perlu nanti absen satu-satu. Saya tinggal capture ya. Bapak maaf, ada yang udah bisa diganti tapi di sistemnya nggak keganti, Pak. Di sistemnya nggak keganti. Iya, dia udah diganti, udah diedit, tapi di sininya nggak nongol. Gimana tuh, Pak? Nggak nongol. Apanya nggak nongol? Siapa punya siapa yang nggak nongol? Afifa, Pak. Hah? Timnya saya ganti tapi nggak nongol, Pak. Afifa, Pak. Siapa punya siapa? Saya udah diganti, Namanya Pak, siapa? tapi nggak ada Pandu Satrio. Satrio. Satrio nomor berapa? Saya ganti, Pak. Cuma belum keluar, Pak, dari sininya. Ya, ditunggu aja sabar aja. Ya, berikutnya komponen sistem informasi. Ya, tadi kan penjelasan sistem informasi itu adalah kumpulan ware maupun juga orang brainware. Ya, sehingga dia akan menghasilkan sebuah informasi untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, komponennya apa aja sih dalam sistem informasi itu? Ada teknologi, ada data, ada proses, ada orangnya. Jadi 4 komponen inilah yang menjadikan kita mampu menghasilkan sebuah informasi gitu ya, atau sistem informasi. Ya. Jadi ada teknologi ya. Kalau teknologi berarti kita bicara tentang software dan hardware. Nah, hari ini Anda sudah belajar mata kuliah pengenalan teknologi informasi ya. Pengenalan teknologi informasi ini bicara membahas tentang apa itu misalnya alat input, apa itu alat proses, apa itu alat output gitu ya. Nah, kita tuh harus tahu
Nah, itu ada di teknologi. Data ini dasarnya untuk kita membuat atau menyusun sebuah sistem informasi. Jadi kalau nggak ada data itu kita nggak bisa membuat informasi, ya. Jadi kalau kita mengolah data, maka nanti hasil olahan data itu akan menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, teknologi dan data ini ketika dia sudah tersedia, maka dia harus disusun, dikelola oleh yang namanya orang, people, manusia, sumber daya manusia. Jadi kalau sudah ada teknologi, sudah ada data, namun tidak ada orang yang mengelolanya, maka dipastikan ini bukan sebuah sistem informasi. Nah, gitu ya. Jadi orang menjadi sebuah entitas penting dari adanya sebuah sistem informasi. Oke, ya. Nah, yang berikutnya adalah proses. Bagaimana teknologi, data, dan proses ini harus saling berkaitan, ya. Yang semua menjadi sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi. Ya, misalnya proses bagaimana kita menyusun sebuah aplikasi, ya. Jadi aplikasi misalnya aplikasi akademik. Nah, hari ini ada ketika jam pertama sudah ada perkuliahan yang semester 1 dan semester mata kuliah pendidikan agama dan mata kuliah kewarganegaraan ya. Ya, mata kuliah pendidikan agama nanti dilanjutkan dengan untuk SI ada yang namanya konsep sistem informasi ya. Hari ini kita sudah memasuki mata kuliah konsep sistem informasi pada pertemuan pertama. Ya. Nah, untuk memahami konsep sistem informasi seperti apa, kita harus tahu dulu pengertian dari sistem informasi. Apa tadi definisi dari sistem informasi dari berbagai ahli? Salah satunya ada yang masih ingat? Halo? Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi, Pak. Menurut Alter 1992. Oke. Siapa nih namanya? Adam Firdaus, Pak. Firdaus. Adam Firdaus, Pak. Adam Firdaus. Oke, ya. Baik ya, Adam Firdaus. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi ketika kita mengikuti perkuliahan, ya kita harus proaktif. Ya, harus proaktif. Jadi ikut apa yang menjadi arahan dari pemateri atau dosennya, ya, atau dosen pengampu. Suaranya masih patah-patah atau gimana? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, Aman, aman. Aman, Pak, aman. Enggak, Pak. Aman, Pak. ya, jadi ini ada di chatnya ada yang patah-patah gitu ya. Mungkin belum sarapan pagi nih kayaknya ini yang belum. Iya, Pak. Rafsan Jani ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih jernih suaranya ya. Oke, saya lanjutkan. Atau sebelum saya lanjutkan ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, lanjut. Apakah sistem informasi itu masih sama ya definisi sistem informasi? Jadi ada sesuatu ketika kita mendirikan sebuah organisasi, apakah organisasi untuk mencari laba ataupun untuk memberikan layanan, ya, misalnya di kementerian, ya, pasti semua organisasi itu punya tujuan. Jadi tujuan yang akan dicapai
tujuan yang akan dicapai, kemudian dalam mencapai tujuan itu maka kita harus berkolaborasi antara informasi, kemudian orang, kemudian juga teknologi. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan ya. Sistem informasi itu dalam bentuk gambar kira-kira seperti ini. Jadi tujuan yang akan dicoba untuk dengan adanya sistem informasi. Jadi sistem informasi itu salah satu alat, ya, salah satu alat untuk kita mencapai suatu tujuan. Ya, jadi misalnya di dalam perusahaan, ketika dalam perusahaan mau mencari pendapatan, mencari order, tujuannya supaya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Ya, nah untuk bisa menghasilkan keuntungan maka diperlukanlah sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi merupakan adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan atau berinteraksi. Ada data, ada informasi, ada orang, ada teknologi, dan juga yang tidak kalah penting adalah prosedur kerja. Oke ya, baik. Contoh, sistem reservasi pesawat terbang, sistem menangani penjualan kredit, sistem biometrik. Nah, ini contoh dari sebuah sistem informasi atau sistem informasi akademik. Ya, yang sekarang Anda sudah gunakan. Ya. Jadi sistem informasi akademik yang saya lihat itu totalnya ada 89 orang. Ya, 89 orang. Nah, hari ini sudah ada 85. Nah, mudah-mudahan nanti yang belum bergabung bisa segera bergabung, ya. Nah, sistem informasi akademik itu Anda bisa lihat ya, bisa sekarang sudah mengisi KRS, kemudian nanti Anda bisa lihat perjalanan proses perkuliahan selama 1 semester ini, gitu ya. Perkuliahan kita harus berjumlah berapa? 16 kali Pertemuan. 16 kali pertemuan. Sisanya Ya, ujian. 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan itu dikurangin ujian, ada UTS dan UAS. ujian akhir semester. Ya, itu ya. Jadi tinggal 14 kali pertemuan. Nah, makanya setiap perkuliahan, selesai perkuliahan, lihat, cek. Di situ kehadiran kita ada nggak? Ya, tadi misalnya sudah dilakukan perkuliahan di hari Senin dan hari Selasa, dan sekarang hari Rabu perkuliahan pendidikan agama sudah selesai dan sudah ada presensi. Anda bisa lihat, gitu ya, masing-masing bisa lihat. Kalau ada ketidaksesuaian, maka Anda harus menyampaikan kepada dosennya. Jangan sampai Anda hadir tapi tidak tercatat, atau sebaliknya. Tidak hadir tapi tercatat. Nah, tidak hadir tapi tercatat, ya berarti kan Anda untung ya, diuntungkan, gitu ya. Nah, jadi kita hari ini bukan bicara untung dan rugi, gitu ya, tapi bagaimana sistem itu yang sudah ada, sistem informasi yang sudah ada itu mampu kita gunakan untuk memudahkan kita dalam bekerja. Salah satu penilaian yang nanti akan dilakukan adalah penilaian berkaitan dengan kehadiran. Jadi konsep sistem informasi ini, komponen penilaiannya ada kehadiran, tugas-tugas, kemudian nanti ada ujian dalam bentuk kuis maupun dalam bentuk
eh, penilaian sumatif UTS maupun ujian akhir. Oke ya. Sistem informasi contoh-contoh ya. Salah satunya adalah reservasi pesawat terbang. Misalnya hari ini kita bisa bisa sering menggunakan yang namanya aplikasi tiket.com atau traveloka.com atau apalagi pergi-pergi.com apalagi Gue ketinggalan. ya ya itu ya contoh-contoh dari sistem reservasi pesawat terbang. Penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor. Kemudian sistem lain ya, biometrik, SIAKAT, SDM, kemudian penjualan, perpustakaan, kasir dan sebagainya. Ya. Itu merupakan contoh-contoh dari sebuah sistem informasi. Point of sales ya, bagaimana kita jualan, kemudian kita bisa menghitung total barang yang terjual. Kemudian sistem telemetri, dan yang menarik juga adalah sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Nah, sekarang sudah mulai banyak kartu-kartu yang mampu menghasilkan sebuah sistem informasi. Misalnya kartu apa? E-tol card, ya, kartu tol. Nah, jadi kartu tol itu bisa digunakan untuk membayar tol, bisa juga digunakan untuk membayar transaksi keuangan lainnya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem berbasis kartu cerdas. Oke. Sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik, ya, misalnya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Kemudian layanan akademis tadi sudah saya sampaikan, sistem pertukaran data elektronik (EDI), ya, ini ketika kita berada di pelabuhan, ya, atau di bea cukai. Nah, ini pemerintah menggunakan pertukaran data secara elektronik ini dengan menggunakan istilah Electronic Data Interchange, ya, atau EDI. Di sini ada yang namanya EDI nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Adanya siapa? Rafsanjani, Pak. Oh, Rafsanjani. Ya. Rafsanjani dari ini ya, Cipayung ya. Iya, Pak. Oke, ya lanjut ya. Sifat dari sebuah sistem informasi tidak harus kompleks. Jadi ada yang kompleks, ada yang sederhana, ada yang rumit, ada yang biasa-biasa saja, gitu ya. Kemudian menggunakan sebuah komputer. Jadi sifatnya kalau yang namanya sistem informasi pasti menggunakan komputer. Nah, kalau menggunakan komputer berarti belum tentu ada sistem aplikasinya. Pakai Excel juga pakai komputer, pakai Microsoft Word juga menggunakan komputer, ya. Jadi kalau sudah menggunakan komputer berarti sudah bisa disebut sebagai sifat dari sebuah sistem informasi. Ya. Nah, contoh sistem informasi berkas penjualan. Di sini ada gambar, ini gambar apa ini? Model Tabung. gambar apa nih? Drum ya, seperti drum Tabung. ya. Nah, Tabung, ini Pak. adalah simbol, drum ini simbol dari sebuah data, berkas. Jadi bukan berarti tidak ada makna. Ini sama yang persegi 4 persegi panjang berbeda dengan yang di sebelah kanan, berkas penjualan. Jadi sistem informasi dalam bentuk persegi panjang, 4 persegi panjang, di sebelah kanannya ada dalam bentuk drum penampungan, ya, tempat penampungan. Nah, beda dengan yang di bawah. Nah, ini ada laporan harian penjualan. Ini simbol dari sebuah laporan.
Ya, jadi simbolnya 4 segi panjang, tapi di bawahnya ada seperti kurva S. Ya, di bawahnya seperti ada kurva S. Jadi ini simbol dari dokumen atau laporan. Ya, jadi kalau yang namanya sistem informasi berarti ada laporannya, ada dokumennya yang dihasilkan. Nah, itu yang harus Anda pikirkan betul ya. Yang namanya sistem informasi itu harus ada dokumen, harus ada laporan. Oke? Lanjut, kemampuan sistem informasi menurut Turban, McLean, dan Weatherby. Nah, ini pakar-pakar sistem informasi, ini pakar-pakar teknologi informasi. Atau masih hidup apa enggak orang-orang ini? Ya, Turban, McLean, dan Weatherby. Yang pertama, kemampuan dari sistem informasi itu melaksanakan komputasi numerik, ya, bervolume besar dengan kecepatan tinggi, gitu ya. Jadi kalau berkomputasi numerik itu berarti perhitungan baik penjumlahan, perkalian, pengurangan, hasil bagi, akar, dan sebagainya itu sudah menjadi tugasnya komputer. Ya, jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi, kan sudah diurus sama komputer. Ketika kita mau menghitungkan 10 kali 2 juta, misalnya berapa hasilnya. Nah, itu sudah bisa langsung dihitung di komputer, ya. Nggak usah cari-cari misalnya cari-cari kalkulator. Jadi kita sudah bisa langsung gunakan komputer, komputasi numerik, ya. Jadi kalau yang namanya numerik itu angka, number, numerik, angka, berarti dia bisa dikalkulasikan, ya. Bisa tambah, dikurang, dibagi, dikali, dan seterusnya. Kemudian dia juga bervolume besar. Bayangkan kalau hari ini misalnya sebelum kita tadi kuliah kita sudah memasukkan status. Nah, apakah di Facebook ataukah di Instagram ataukah di TikTok gitu ya. Ini akan menghasilkan volume yang sangat besar. Bayangkan kalau di sini ada 87 orang, kalau dari 1 orang itu sehari misalnya mengupdate status 3, berarti 3 kali 80 orang. Berapa itu? 3 kali 80 orang, berarti sekitar 240, Pak. 240 orang. 240 record, catatan. Ya, 240 catatan. Itu baru 1 hari 240. Bagaimana kalau 1 pekan? Bagaimana kalau 1 bulan? Maka volumenya akan semakin besar, gitu ya. Termasuk juga hari ini, ya. Saya hari ini misalnya nanti di akhir pertemuan saya akan melakukan presensi, ya kan? Melakukan presensi sebanyak yang hadir, ya. Dari presensi hari ini nanti dihitung setiap pertemuan, dihitung banyaknya yang hadir, kemudian nanti dikali sebanyak 16 kali pertemuan. Bayangkan 16 kali, kalau mahasiswa yang hadir sekitar 90, berarti tinggal kali 16 kali 90. Kali 10 aja sudah 900 record. Berarti sekitar 1.800-an. 1.500-an ya. 1.500 record. Nah, bayangkan 1.500 record untuk 1 mata kuliah. Nah, kalau Anda mengambil di semester ini ada kurang lebih berapa mata kuliah? Ada 8, Pak. 8, berarti tinggal kali 8. 1.500
dikali 8. Berapa itu? Sekitar 1.200. 13.000. 13.000. 12.000, Ya, 12.000. 13.000 ya. Nah, 12 sampai 13.000. Bayangkan, record. Jadi record itu yang dimaksud record itu adalah barisnya ya. Kalau kolom itu disebut dengan field. Kalau kolom ya dari atas ke bawah. Kalau baris dari kiri Kiri ke ke kanan. kanan. Nah, gitu ya. Kalau kolom dari atas ke bawah itu disebut dengan field. Ya. Kalau dari baris dari kiri ke kanan itu disebut dengan record. Nah, gitu ya. Jadi volume besar itu tergantung dari transaksi yang ada. Saya pernah menyusun sistem informasi rumah sakit di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Ada yang tahu? Tahu pas saya. Tahu ya? Nah, saya sudah pernah membangun di situ di tahun yang gak enak, tahun 2000 sebelum 2010 lah ya. Saya pernah membangun di situ. Satu hari itu transaksinya orang yang sakit dirawat jalan saja hampir rata-rata 800 sampai 900 orang. Nah, itu satu hari itu orang yang mendaftar berobat rawat jalan itu berkisar antara 800 sampai 900 orang. Satu hari. Bayangkan kalau satu tahun. Satu tahun berapa hari? 365. 365. 365 hari. 365. Nah, 365 hari kalau kali 1000 misalnya berarti berapa? Ya, 3 juta. Dan 6 36 juta. Banyak, 3 Pak. juta. 650. 36.500. Nah, dalam satu tahun ada record 36.500 orang yang dirawat jalan. Itu baru rawat jalan, belum rawat inap. Nah, betapa besarnya gitu ya volume data itu. Nah, data yang besar ini nanti kita bisa buat menjadi sebuah informasi. Melalui apa? Ya, melalui pengolahan data. Ya, melalui dengan cara misalnya mesin learning gitu ya. Kita belajar nanti akan belajar yang namanya mesin learning, kemudian belajar kecerdasan buatan, kemudian belajar banyak lagi hal yang lain ya. Sehingga kita nanti bisa memprediksi gitu ya. Kita bisa mengklasifikasikan misalnya gitu ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan analisis sentimen dan itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita melakukan sebuah penelitian. Jadi ingat mahasiswa itu sebagai mahasiswa kita harus melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Apa aja Tridharma itu? Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat. Ya, sekarang ini kita sedang menjalankan pendidikan. Nanti saya akan ajak Anda untuk melakukan penelitian. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada halangan. Oke. Kemudian kemampuannya juga sistem informasi dengan dapat memberikan layanan berkecepatan tinggi. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan dengan sistem informasi, ya, dengan hadirnya sistem informasi itu harus mampu melakukan yang namanya menghadirkan sistem informasi dengan cepat, gitu ya, jangan sampai lambat. Kita punya sistem informasi lambat, seperti kemarin waktu saya
membangun sistem informasi di rumah sakit itu di awal-awal cepat sistemnya, mampu mencatat transaksi 800 sampai 900 itu dengan cepat. Jadi orang mendaftar nggak perlu sampai bermenit-menit. Hitungannya adalah ketik. Dia tinggal sebutkan nama, atau kalau dia sudah punya rekam medis, nomor rekam medis, dia tinggal sebutkan. Kemudian adminnya mengisi, menginput, dan secara otomatis akan muncul tuh namanya. Kalau dia sudah pernah berobat, ya. Kemudian nanti tinggal langsung tujuannya mau kemana. Nah, poliklinik jantung, misalnya. Ketika dipilih poliklinik jantung, maka dia pilih mau dokter yang mana yang biasa dikunjungi, ya. Tinggal pilih dokternya. Kemudian nanti setelah disimpan akan menghasilkan daftar nomor urut, ya, untuk bisa dilakukan tindakan di poliklinik yang dituju. Oke, kemampuan yang berikutnya menyediakan komunikasi di dalam sebuah organisasi, ya, di dalam sebuah organisasi atau antar organisasi dengan murah, akurat, dan cepat. Ya, jadi melalui sistem informasi itu maka organisasi itu akan terbantu, gitu ya, terbantu berkaitan dengan komunikasinya. Ya, bagaimana misalnya sistem informasi ketika dia ngisi data, input data, dia bisa langsung berkomunikasi, ya. Oh, ternyata ada yang ngisi pendaftaran. Oh, hari ini ada yang request misalnya pengadaan barang dan jasa, sehingga organisasi itu akan dengan cepat bergerak, ya, ketika kita memiliki sebuah sistem informasi. Ya, nah, kalau sekarang hari ini harusnya komunikasi itu bisa dengan cepat, ya, menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada, ya, melalui komunikasi. Namun yang terjadi hari ini masalah komunikasi ini masih tetap ada, ya, menjadi isu yang sering dikemukakan, bagaimana seseorang itu misalnya berkomunikasi yang efektif itu dengan orang lain itu harus selalu dihadirkan, ya, selalu diadakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini tadi sama dengan bervolume besar, ya. Jadi transaksi informasi dengan sangat besar tadi sudah saya ilustrasikan dalam ruangan yang kecil tetapi mudah diakses. Jadi kalau Anda tahu kartu kredit, Visa, Mastercard itu transaksi keuangan yang melayani umat manusia seluruh dunia, ya. Manusia mulai dari ujung barat sampai ujung timur menggunakan itu, ya, yang namanya layanan kartu kredit. Dan setelah diamati, layanan kartu kredit itu ternyata ruangan yang digunakannya itu sangat kecil, ya. Jadi ruangan itu sekarang hari ini tidak menjadi kendala karena kita bisa bekerja di mana saja, ya, kapan saja, dan menggunakan peralatan apa saja. Hari ini misalnya kita bisa berkuliah dengan menggunakan fasilitas Zoom ini.
Anda di sana, saya di sini di kampus, ya. Nah, ini udah mulai nih, ya. Udah mulai kelihatan yang serius dan yang tidak serius bisa terlihat. Ya, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, memungkinkan akses informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Ya, hari ini ada 87 orang. Ya. 87 orang ini bisa mengakses sistem informasi akademik. Nah, ya, sistem informasi akademik yang itu bisa digunakan secara massal, secara banyak, beramai-ramai, ya. Ada dari semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Kemudian ada dosennya yang mengampu mata kuliah tersebut. Yang ketiga ada manajemen yang memonitoring, melihat, memantau, gitu ya. Jadi akses informasi yang sangat banyak, baik itu di skup dunia atau di skup nasional maupun internasional. Ya, dengan cepat dan murah pula, gitu ya. Dengan mengakses informasi kita nggak perlu biaya yang berlebihan. Tidak perlu misalnya harus datang, harus ke sana, kemari, dan sebagainya. Ya, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Ada yang mau tanya sampai sini? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini berkaitan langsung dengan hasil. Ada hasilnya. Kalau efisien berarti berkaitan langsung dengan apa? Efisien waktu. Ya, Waktu. efisien itu waktu. Ya. Jadi kalau efektif itu berarti berhasil, ada hasilnya. Efisien berarti mempersingkat waktu, memperpendek waktu. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. Jadi kita menyajikan informasi itu harus dengan jelas. Jangan sampai bikin kabur, bikin nggak jelas. Yang berikutnya, mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Apa itu misalnya tugas-tugas yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis? Manual yang langsung. Ya, misalnya kita mau menghitung gaji karyawan, gitu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan komputer sebagai alat untuk kita bekerja, maka bisa dilakukan secara manual, gitu ya. Tugas-tugas dikerjakan secara manual. Nah, itu juga sistem informasi, ya. Cuma sistem informasi yang sifatnya prosesnya semi otomatis. Nah, ya. Jadi kalau tugas yang manual itu tadi dia ngitung sendiri pakai kalkulator misalnya atau pakai otaknya gitu ya. Nah, kalau semi otomatis ini berarti dia sudah punya perangkat komputer tapi masih menggunakan software yang sederhana, misalnya pakai Excel. Nah, itu semi otomatis. Ya. Jadi menghitung, menyusun, mengkalkulasikan berapa banyak uang yang harus didistribusikan kepada karyawan, ya. Nah, kalau sudah punya aplikasi, berarti sudah masuk ke otomasi, ya. Nah, jadi level dari kemampuan sistem informasi itu ada yang otomasi, semi otomatis, ada yang dilakukan secara manual. Ya, awalnya semi otomatis dan otomasi ini, ya, sebelum ada evolusi ini, ya orang melakukan semua kegiatan itu dengan cara manual kan ya. Ketika sudah hadir komputer, maka orang beralih kepada komputer. Ada alat baru yang namanya komputer. Nah, dulu kita menggunakan perangkat komputer, personal komputer, ya. Kemudian berubah menjadi perangkat
laptop. Nah, bisa dibawa-bawa. Mobilitas tinggi bisa menggunakan laptop. Ya, kalau personal komputer ya nggak bisa, kita mau bawa-bawa gimana gitu ya. Tidak bisa dibawa setiap saat. Nah, sekarang sudah muncul yang namanya tablet. Setelah ada laptop, ada tablet. Nah, ya, tablet ini digunakan sebagai perangkat alat untuk kita bekerja dengan menggunakan aplikasi yang sifatnya otomasi ataukah yang semi otomatis. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Mempercepat mengetik dan menyunting. Kalau salah tinggal delete, hapus. Nah, beda dengan mesin ketik. Nah, kalau salah harus diperbaiki secara manual, di tip atau diganti kertasnya dan lain sebagainya. Itu ya, melalui sistem informasi ini, kemampuan sistem informasi ini salah satunya adalah dapat mempercepat pengetikan. Kalau pakai mesin tik bisa setengah hari, kalau lewat komputer harusnya nggak sampai 1 hari untuk membuat sebuah surat. Melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih murah. Daripada kalau kita melakukannya secara manual. Ya, bayangkan kalau kita salah ketik, salah tulis, kertas habis, dibuang percuma, gitu kan? Nah, kalau lewat laptop, lewat komputer, sistem informasi kita bisa baca dulu sebelum dicetak, gitu kan? Baca dulu, kemudian divalidasi, kalau sudah divalidasi baru dicetak. Itu ya, salah satu kemampuan dari sistem informasi. Ada yang mau tanya sampai sini? Model sistem informasi. Nah, model sistem informasi Anda bisa lihat di sini, ya. Model sistem informasi yang dalam kotak tengah ini, inilah yang disebut dengan proses. Ya, ada proses informasi, ada proses transaksi. Ya, transaksi akan menghasilkan data. Data diolah menjadi sebuah informasi. Ya, jadi data transaksi yang masuk nanti akan menghasilkan informasi bagi pelanggan, ya, pemasok dan pihak lain. Data non transaksi akan menghasilkan proses informasi, kemudian informasi ini nanti digunakan bagi pihak-pihak lain, ya, apakah sebagai pemegang saham, kemudian supplier dan lain sebagainya. Ya, model sistem informasi dapat digambarkan seperti gambar berikut. Nah, proses ini nanti dilakukan oleh siapa? Manajer dan staf. Jadi ada orang yang melakukan proses transaksi, ada orang yang melakukan proses informasi. Nah, biasanya kalau yang namanya manajer itu menerima informasi, gitu ya, dari staf yang menyiapkan atau yang menyusun informasi. Nah, makanya kualitas informasi itu tergantung dari staf yang menyusun dan mengelola data sehingga menjadi informasi, gitu ya. Lanjut, lingkungan sosioteknologi menurut O'Brien tahun 96. Ada yang lahir di tahun 96? Tidak ada, Pak. Lahirnya tahun berapa, Mas? Apaan, Pak? Udah tua banget itu Pak, 96. 2000 ya, lahirnya 2021, 2025, 2005. Gue 2004, 2006. 2006, Pak. 2004, Pak. 2006, Pak. 2006. 2006, 2005, 2006 ya. 2007, Pak. 2007 ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada juga. Nah, lebih muda lagi. Yang paling tua siapa? 2000, 2005 2004 ya. saya, Pak.
2005 berarti 20 tahun. Nah, ini O'Brien ini menerbitkan buku di tahun 1996. Ya, 10 tahun kemudian baru Anda ini lahir. Ya. Jadi dimulai dari proses bisnis, ya. Jadi lingkungan sosial teknologi itu diawali dari sebuah proses bisnis. Maka nanti Anda akan belajar yang namanya proses bisnis. Ya, bagaimana sebelum kita menyusun sistem informasi, kita harus tahu dulu proses bisnisnya. Ya, jangan sampai kita mau menyusun sistem informasi tapi proses bisnisnya kita tidak tahu, tidak paham. Nah, proses bisnis ini nanti berinteraksi, ya, saling berhubungan dengan strategi. Bagaimana strategi misalnya mendapatkan strategi manajemen untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besar. Nah, dia apa yang harus disusun? Sistem dan teknologinya supaya kita dapat penghasilan pendapatan yang besar. Ya, jadi harus ada sistem dan teknologi. Oh, berarti kita harus buat marketing, digital marketing nih, Pak. Perlu aplikasi, perlu sistem. Nah, perlu juga teknologi, perlu komputer. Kalau kita nggak punya komputer gimana? Kita bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang tinggi atau yang besar. Ya. Jadi harus ada strategi dan juga harus ada sistem teknologi. Kemudian dia juga ditunjang dengan struktur organisasi. Ya, bagaimana tata kelolanya? Ya, misalnya bagian penerimaan order, siapa yang mau siapa yang menerima order? Nah, bagaimana yang mencari order? Siapa bagian yang mencari order? Nah, setelah dicari order, kemudian ada yang order. Ya, berarti order itu dilakukan oleh siapa? Pelanggan. Ya. Nah, kemudian ada yang cari order, ada yang terima order. Bagaimana yang berikutnya adalah bagaimana bidang yang melaksanakan order, menjalankan. Nah, ada lagi bidang operasional di situ ya. Nah, setelah dijalankan ordernya, dilaksanakan, jadi produknya, barangnya, maka kemudian dikirim kepada si yang membutuhkan atau yang meminta layanan. Ya, dikirim. Setelah dikirim, maka nanti akan muncul yang namanya pembayaran atau hasil, ya, dari produk yang sudah kita buat. Nah, itu maka diperlukan sebuah struktur organisasi, ya. Struktur organisasi ini selalu nanti berinteraksinya dengan bisnis, berinteraksi juga dengan strategi, berinteraksi juga dengan sistem dan teknologi. Dan yang kelima adalah kita harus ada orang, ya, yang merupakan aset dari sebuah perusahaan. Orang-orang inilah yang nanti menjalankan bisnis, menjalankan strategi, menjalankan layanan, dan juga menjalankan sistem dan teknologi yang ada. Ya, yang nanti bukan hanya orang, tapi dia juga harus semakin lama sebuah organisasi maka semakin matang dalam melayani pelanggan yang ada, ya. Nah, itu yang disebut dengan budaya. Jadi budaya ini menjadi penting, ya, ketika sebuah perusahaan berdiri, ya. Jadi sebuah perusahaan berdiri itu karena ada orang dan budaya di situ. Nah, misalnya budaya, bagaimana kita misalnya merespon setiap pelanggan yang datang, ya. Nah, ini penting kalau kita mau perusahaan kita terkenal, banyak uangnya, banyak penghasilannya, banyak pendapatannya, maka harus merasa pelanggan itu adalah raja kita. Jangan sampai kita tidak
melayani pelanggan kita yang datang kepada kita. Nah, mau order, sudah cari order, dikasih order nggak mau. Nah, ya, setelah ada order, dikerjakan ordernya, kemudian nanti diserahkan. Ketika kita menyerahkan, maka kita akan mendapatkan hasil. Ya, ini lingkungan sosioteknologi dari ahli O'Brien, ya, O'Brien di tahun 1990. Menurut Alter, peranan sistem informasi itu dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal otomasi. Ya, menurut Alter, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian. Ya, jadi peran sistem informasi itu ada kaitannya dengan perencanaan, pekerjaan, pengendalian dari sebuah sistem. Jadi ketika kita dipercaya oleh orang untuk membangun sebuah sistem informasi harus direncanakan dengan baik, gitu ya. Berikutnya peran yang ketiga, melakukan koordinasi subsistem. Nah, tadi kalau Anda mengamati apa yang saya sampaikan, contoh dari subsistem itu apa? Ada nggak yang bisa kasih jawaban? Contoh dari subsistem. Subsistem. Halo? Ada? Subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Contohnya subsistem manajemen sumber daya manusia, kedua subsistem akuntansi, ketiga subsistem pemasaran, keempat subsistem produksi, dan lima subsistem teknologi informasi. Ya. Nah, itu ya. Jadi subsistem itu jadi yang tadi disampaikan teman Anda itu ya, subsistem sistem informasi, subsistem SDM, subsistem itu. Nah, itu kalau nanti digabungkan menjadi satu, itu yang disebut dengan sebuah sistem. Jadi sistem itu merupakan gabungan dari subsistem yang ada. Nah, subsistem itu tidak harus sistem informasi ya. Bisa saja misalnya subsistem prosedur, subsistem misalnya perangkat keras, subsistem misalnya orang-orang yang ada atau orang-orang yang bekerja. Nah, itu juga subsistem. Jadi dia saling berinteraksi. Ya, subsistem itu sama dengan komponen. Tadi ada berapa komponen sistem informasi? Ada yang mencatat? Ada 4, Pak. Ya. Sebutkan. Ada 4. Teknologi, data, proses, teknologi, data. Oke. Betul sekali ya. Ada teknologi, ada data, ada orang, people, ada proses atau prosedur. Oke ya. Di sini ada yang mau tanya? Hubungan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian. Ya. Perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian. Nah, rencana kerja, ya, perencanaan itu harus menghasilkan yang namanya rencana kerja dan ada standarnya. Nah, ya, sehingga nanti akan menghasilkan target kerja, ya, rencana kerja itu sama dengan target kerja. Nah, target kerja itu harus dikendalikan. Ketika kita sudah berhasil bekerja, ada realisasi pekerjaan kita, maka harus dikendalikan. Ya. Nah, dengan cara apa?
Jadi dikendalikan, ya, sebelum dikendalikan harus dikerjakan dulu gitu ya. Nah, jadi direncanakan, dikerjakan, baru dikendalikan ya. Rencana kerja, dikerjakan, pengerjaan, baru dia dikendalikan. Nah, kalau sudah dikendalikan maka diberikan umpan balik ya, umpan balik hasil kerja dengan rencana kerja. Kemudian dikerjakan lagi, nanti kembali lagi ke informasi hasil pengerjaan. Dan kalau sudah dikendalikan, maka dia akan mampu menghasilkan kinerja yang ada dan yang telah lalu. Ya. Jadi setiap kita bekerja, merencanakan kerja, berarti harus ada apa? Harus ada hasilnya. Ya. Hasilnya bisa baik, bisa buruk gitu kan ya. Jadi tidak harus selalu positif. Bisa saja hasil itu negatif. Nah, misalnya kalau kita rugi, ya udah kerja di tahun pertama, buka usaha di tahun pertama, ternyata rugi. Modalnya 10 juta, ternyata penghasilannya 5 juta misalnya. Nah, jangan terus berkecil hati gitu ya. Kita harus terus bangkit, bersemangat untuk memperbaiki selama 1 tahun yang sudah ada. Kinerja sekarang itu kita jalani karena ada kinerja masa lalu. Ya. Jadi kinerja masa lalu itu kita evaluasi untuk kita lakukan kinerja di masa yang akan datang. Ya. Jadi semakin baik. Nah, pekerjaan masa lalu itu kita jadikan setting awal untuk kita bekerja di masa yang akan datang. Nah, berikutnya teknologi informasi ini sebenarnya nanti Anda sudah dapatkan di pengenalan teknologi informasi ya. Jadi ini hanya sekedar tambahan saja yang Anda bisa gunakan sebagai referensi ya nanti untuk berdiskusi dengan dosennya. Nah, ini contoh ya. Contoh nanti akan dapat juga ada yang namanya spreadsheet ya, spreadsheet. Nah, produknya apa? Kalau Microsoft spreadsheet itu nama softwarenya apa? Microsoft Excel. Microsoft Excel, Pak. Ya, betul. Microsoft Excel, Pak. Microsoft Excel. Kalau Open Office, Microsoft Excel. kalau Open Office, ada yang tahu? Word, Pak. Word, Pak. Word. Ya, kalau Excel itu kan masuknya ke Microsoft Office ya, softwarenya. Ya, jadi ada berupa pengolahan kata, ada berupa spreadsheet. Nah, kalau spreadsheet ini berupa tabel-tabel ya. Kalau pengolahan kata, softwarenya namanya Microsoft Word. Microsoft Office. Nah, Microsoft Office, saingan dari Microsoft Office atau kompetitor dari Microsoft Office apa? Ada nggak? PS Office, Pak. Star Office. Google Ya, Workspace. Pak. Google Hah? Google Workspace. Google Workspace. Ya, itu juga bisa ya, Google Open Office. ya Google produsen Google juga punya software Office ya. Nah, untuk yang Linux Anda bisa pakai Star Office ya, Star Office. Ada untuk mengolah kata, kemudian membuat spreadsheet dan sebagainya. Mikrokomputer. Nah, sekarang sudah hampir jarang mikrokomputer. Sekarang menggunakan notebook.
atau laptop. CD juga sudah tidak terlihat. Papan digital masih ada terlihat. Komputer mainframe juga sudah tidak digunakan. Ya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan terminal atau komputer PC gitu ya. Server misalnya masih digunakan, banyak digunakan. Nah, ini yang disebut dengan contoh-contoh dari perangkat teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu menurut hak ada masukan, keluaran, perangkat lunak, penyimpanan, telekomunikasi, dan pemroses. Kalau printer itu masuk kelompok mana? Pemroses bukan sih, Pak? Keluaran, Pak. Bukan, Pak. Perangkat lunak. Penyimpanan, Pak. Printer. Masuk mana Output, dia Pak, printer? keluaran. Keluaran, Pak. Ya, Keluaran. betul. Teknologi keluaran. Printer itu masuknya teknologi keluaran. Nah, kalau scanner, ada printer yang bisa scan. Masuk mana? Pemroses. Teknologi Pemrosesan, mas Pak. Masukan, Pak. Pemroses. pemrosesan Pak. Proses, Pak. Masukan Pak, masukan. Ya, Pemroses bukan Pak? Pemroses, kalau Pak. scanner itu masuk ke masukan. Masuk Ya. Mas. Kalau sistem informasi akademik masuknya di perangkat lunak. Nah, tempat penyimpanannya ada storage, hard disk, gitu kan? Penyimpanannya. Gitu ya. Kemudian teknologi telekomunikasi, infrastruktur, jaringan, internet, dan lain sebagainya. Nah, teknologi yang terakhir adalah teknologi pemroses. Nah, ini alasan-alasan kenapa kita berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Yang paling utama karena ada kebutuhan ya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif. Jadi kalau kita nggak menggunakan TI, apakah sistem informasi maupun teknik informatika, maka kita tidak bisa meningkatkan posisi kompetitif. Kalau kita tidak bisa meningkatkan atau mempertahankan, yang terjadi nanti kita ditinggalkan. Kalau kita menerima order masih ditulis tangan, gimana kira-kira? Orang berpindah kepada layanan yang lebih kompetitif. Ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya menjadi pengusaha atau menjadi pegawai gitu ya, perhatikan perangkat sistem informasi yang ada di tempat Anda itu. Jadi sudahkah menerapkan sistem informasi yang baik? Ya, kalau belum diterapkan, adalah tugas Anda yang harus melakukan yang namanya otomasi, komputerisasi. Ya, syaratnya untuk melakukan komputerisasi apa? Sebuah perusahaan syarat dia sudah layak untuk dikomputerisasi itu ketika apa? Ada yang tahu? Oh, gini. Ketika proses manualnya sudah berjalan dengan baik. Pak. Ya. Jadi kalau belum berjalan proses manualnya aja masih acak aduk, masih amburadul, masih belum jelas, ya jangan coba-coba melakukan otomasi. Karena nanti akan menjadi sia-sia saja apa yang kita lakukan ketika kita tidak mampu melakukan otomasi.
Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Tidak Tidak ada. ada. Sudah paham semua? Insya Allah paham. Oke, baik ya. Mudah-mudahan paham ya. Ya, kalau gitu saya coba isi presensi dulu ya, karena sudah mau setengah 12, jam 12. Nah, ini yang saya khawatirkan. Izin bertanya, Pak, untuk Ya, mengisi waktu silakan. untuk materi ini apa bisa dibagikan nanti, Pak, materi yang ini agar kita bisa baca lagi, Pak. Kenapa? Untuk materi yang diajarkan sekarang apa bisa dibagikan nanti, Pak, supaya bisa kita pelajari lagi. Minta Ya, nanti periksa di Edlink ya. Ya, Pak. Admin. Nanti periksa di Siakat Edlink. Sudah install Edlink belum? Sudah, Sudah, Pak. 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 Sudah, ya. Pak, nge-lag ya. Nggak ada suaranya, Pak. Belum ada. Ya, sebentar ya. Saya presensi dulu. Sudah nggak ada lagi yang masuk ini. Ada lagi ya? Belum saya Udah, Pak. udah ya. Nanti kehadiran bisa dilihat kan di sistemnya masing-masing ya. Di siangkatnya masing-masing. Ahmad terakhir Ahmad Fadila.
Devi. Devi. Hadir, Pak. Ada yang masuk gosong ya? Apa? Pak Ahmad Fadilah hadir, Pak. Hadir ya. Devi Wayagustina hadir, Pak. Muhammad Ersa Erlangga hadir. Di aplikasi Siakat ada, guys. Ya, absennya di mana tolong? Kenapa, Mas? Pak absennya di mana? Di aplikasi Siakat buka jadwal kuliah, terus konsep sistem informasi dipencet, terus ada tulisan opsi lainnya, terus nanti ada tulisan lihat mahasiswa itu sesuai A2 sama A3. Itu udah otomatis ada nama-namanya. Ya, betul. Makasih. Diulang dulu. Buka aplikasi Siakat, terus lihat jadwal kuliah, pencet yang matkul sistem informasi. Nah, terus di bawahnya nanti ada tulisan opsi lainnya Oke, terima kasih Firda. dan lihat mahasiswa. Itu itu tergantung A2 sama A3 ya. Nanti di situ otomatis. Oke, Firda terima lagi, kasih, Firda. Firda. Nggak kedengeran. Aplikasi Siakat, terus buka jadwal kuliah. Udah belum? Ya, terus. Terus pencet konsep sistem informasi. Terus. Terus ada tulisan paling bawah opsi lainnya. Ah, Pencet lihat mahasiswa. oke. Terima kasih, Firda. Oke, sama-sama. Nah, ini supaya menggampangkan aja ya. Anda langsung isi aja di di forum chat ya, isi nama dan NIM ya. Ya, silakan. Silakan diisi. Terutama yang nggak ada NIM-nya itu. Mohon maaf, Pak, kalau yang sudah ada di Siakat gimana, Pak? Sudah dia siakat? Emang sudah ada di siakat? Ada yang udah, ada yang enggak, Pak. Emang sudah ada yang Yang udah. input di siakat? Yang di Kalau Siakat di cuma Siakat nggak apa-apa nama ya, Pak? mahasiswanya doang, Pak. Hah? Yang di Siakat cuma nama-nama mahasiswanya kayak yang A1, A2, A3 gitu. Di saya nggak Ya, ada kan jadwal kelas, belum saya Pak. isi. Di saya nggak ada jadwal kelas. Ada pula yang nggak ada jadwal kelas. Ada nggak?
Sudah? Nggak ada lagi? Saya nggak bisa absen di web siakat ya, Pak? Nanti yang absen saya ya. Kalau nggak bisa yang di chat. Ada lagi yang mau absen? Sudah isi semua di chat? Kata Erlang, awas keselak. Sampai Muhammad Abiansah. Ada lagi? Masih ada. Afifah, Marsa, Inge, Fatan, Asim, Putri Sahara, Siti Zahra, Rama Saputra, yang sudah absen nggak usah absen lagi ya. Adam Firdausi udah berapa kali nih? Yang sudah ngisi di chat nanti Anda lihat dulu di siakat ya. Siakat belum saya input. Nah, ya sudah ya. Oke, Pak. Sampai Inov ya. Nanti akan saya input, Anda bisa lihat di siang hari atau di sore hari. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak Ya, ada, kalau Pak. tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu perkuliahan kita. Ya, Pak. Kita lanjut lagi Ya, Pak. pekan Baik, depan Pak. ya. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Pak. Sehat-sehat, Pak. Kembali. Pak Ferry. Terima kasih, Pak. Ya, Terima baik. kasih, Sehat selalu, Pak. Bye-bye, Pak. Supri.
Ngopi. Udah. Ngopi. Sokin. Mbak, lausan, Mbak. Kakak, mana